membutuhkan kekuatan ketuhanan. Allahumma lutfan wa aunan wa ridhan. Ya Allah, kasihanilah kami, bantulah kami dan ridhalah kami. Amin ya rabbal alamin. Ini saking mengkelekin wong nanti pada masyarakatnya. Iya, ya nasib seperti itu terjadi di mana-mana. Jadi mereka yang ingin berbuat baik, ingin menyelamatkan umatnya, ternyata boro-boro tambah dimusuhi. Dan itu pasti kita akan mengalaminya. Kalau saya melihatnya itu ujian juga kok. Kalau saya masih kecewa, berarti saya bohong. Berbuat untuk Allah itu iya. Masih kesel berbohong, berarti ngapain, ya udah aja. Ya tapi kan begini sama, apa yang terjadi musibah, diambil apa saja, silakan saya serahkan. Dan saya tidak pernah meminta barang yang hilang kembali. Ya sudah silakan, saya ridho kok. Tinggal minta yang baru yang lebih bagus lagi kok. Iya kan? Pak Dede tahu kan tadi pondok saya yang lama di sana kan? Seperti itu kan? Mobil kamu sudah butut, sudah rusak, jelek, saya ambil. Tapi nanti saya ganti yang baru, yang lebih bagus, mau nggak? Nah, sebabnya kamu nangis karena kamu nggak paham. Iya. Akhirnya cari dukun kemana-mana, pengen kembali barang yang hilangnya, ya goblok. Ya udah, tapi dikasih yang baru. Iya. Kalau kamu dikasih dengan istri yang lebih cantik, mau nggak? Ya barang beli paham. Rabis yang merepet, baik diganti kalau sing nurut bagian beli. Kucing gak ada sing merepet baik. Sampai dikemat-kemat bisa terus sampai nyalok cantik. Kira-kira Rabi ini balik manding. Ya. Udah ikhlaskan saja, yang dia ambil silakan, kan bukan milik saya kok. Punya dia semua personalnya. Ya artinya begini, kalau fasilitas itu diambil, minimal berarti tugas saya dikurangi. Iya, kalau dananya nggak turun-turun, berarti termin terlambat, ya sudah berarti suruh istirahat dulu. Susah banget sih. Tinggal tukangnya dipanggil, sudah sekarang selama ini libur aja dulu, dana nggak ada, nggak usah sedih. Memang kenapa? Sudah sekian tahun kamu bekerja siang malam, istirahat dulu, kan gitu. Yang sering beli paham nih ngomongannya Gusti Allah. Paham, Li? Ya itulah makanya kepekaan itu nggak muncul. Iya, karena kenapa ya? Karena selama ini kamu selalu menyangkal biasanya, dilarang nyangkal. Iya. Berapa kali Allah melarang kamu untuk melakukan kejahatan, maksa juga. Padahal jantung deg-degan, itu kan diguncang oleh Allah. Ya, lutut kamu bergetar, ketakutan, tapi maksa juga kan. Iya. Nah kalau sekali dua kali itu tetap nggak nurut juga, ya sudah, ya wis, bakal beli gelam dialog, karena ya wis bicara kono. Wa yamuduhum fi tughyanihim ya mau, ya udah. Mangga terus akan kesasar lah. Sisan. Gampang kari mentungi pengko akhirnya. Jadi kalau sudah terlalu sering kita menyangkal, ya lama-lama sudah tidak ditegur lagi. Ya, itu jadi artinya, tapi walau bagaimanapun juga, ketika kamu Adam itu dari mana datangnya? Ya karena kamu masih sering bersujud, masih sering ruku, maksudnya masih sering sholat. Sholat itu kan tanha anil faksai wal mukarnya masih menegur, masih melarang. Iya. Jadi melarang. Jadi, orang memaknainya mencegah. Mana ada
sholat mencegah? Sholat mah hanya melarang, tidak mencegah dong. Allah kan tidak pernah mengatakan inna sholata tamna'u, tapi tanha yalah an-nahyu. Kalau anah itu hanya larangan, tidak mencegah. Bulannya ya masih akeh wong sembahyang ya lebuk ya ongkong baik. Sholatnya rajin, kalau tangannya pinjam 10 kintal baliknya 15 kintal. Kita melarang anak-anak kita jangan sampai malam keluar nonton orkes. Sekedar melarang, tapi tidak pernah mencegahnya. Kenapa? Ya soalnya gerbangnya nggak dikunci atau tidak dibikin pagar, ya kan begitu. Tidak ada piket yang mengawasinya, kan begitu. Ya kalau tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak, apalagi korban orang yang tidak berdosa, itu memang dilarang. Yang mencegah siapa? Ya Densus 88 yang mencegah. Memang itu ditulis untuk mencegah dan menanggulangi, ya kan begitu. Jadi selama ini Allah melarang maupun menyerukan sebetulnya kan, ya itu larang Al-Quran, tapi di dalam hatimu juga Allah melarang, Allah juga menyuruh juga. Pernah nggak kamu merasa iba orang yang sedang susah? Orang sedang susah kelaparan, iba nggak hatinya? Itu kan disuruh Allah bantu. Tapi kenapa kamu ngobrol dulu dengan setan? Iya. Kata Allahnya kasih dia 100.000. Kata setannya kebanyakan 50 aja deh katanya. Dan kamu nurut setan kan? Masukin air. Dan sehari-hari kamu begitu diresopin sama setan, nggak sadar-sadar. Makanya kan jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitana lakum, kamu sudah setan aja kompromi kalesan sih. Nggak ada kompromi. Memang ya seperti itu. Kita menjadi kesulitan ya semacam itu. Ya selagi di dalam hatimu masih ada kecenderungan, masih ada senang sama dunia, masih mencintai dunia, ya dunia itu kan anak perempuannya setan. Ya kapan-kapan ditiliki. Selesai balik mana? Waras dong, waras. Ya gitu kan. Kita kan seringkali merasa terganggu dengan kicauan burung yang di pagi hari, papa kita tadi kita ke mana gereja macam-macam di bawahnya. Ya kamu lempar pakai batu, ya burung terbang lagi, tapi nanti kan balik lagi sarangnya di situ. Ya, setan menggoda juga seperti itu. Ya kan gitu. Berapa kali kamu lempar, ya pergi, ya datang lagi, itu begitu. Itulah waktunya sarangnya di situ. Jadi kalau kamu tidak ingin diganggu oleh bunyi burung yang di pohon itu, ya ditebang aja pohonnya. Kalau sudah tebang pohonnya balik lagi enggak? Ya enggak. Ya jadi ya harus frontal gitu. Jangan bargaining, jangan rundingan, nggak usah musyawarah, nggak usah, sudah selesai aja gitu, tebang aja semuanya. Itu kalau nggak ya susah nanti. Ya menjadi kesulitan. Ya, itulah makanya walau bagaimanapun perlu kita pertimbangkan bahwa kita punya keberanian. Gandulana ning Gusti Allah sing temenanan. Silakan berkelahi. Tapi kalau meh atau sudah kita kayaknya gak kalah, kayaknya kita kalah nih peperangan kita nih, melawan nafsu, melawan setan. Ya jangan malu-malu dong. Nyampat Gusti Allah sih. Iya. Kita izin sebenarnya kan. Malu. Ya gak mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan Allah yang menolong kamu. Itu
kan gitu. Ya, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Allah juga sebetulnya Allah juga kalau menolong kita, mana sama kita siap. Nah, pertempuran ini kan sampai sekarang kan nggak jelas kalah menangnya. Perang melawan nafsu itu nggak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah, dan kapan menangnya juga nggak tahu kok. Tapi kayak banyak kalahnya. Tapi ya untung kalau masih ada menangnya mah. Kalah menang masih untung. Kalah menang masih untung. Iya. kalah menang masih lumayan. Masih ada menangnya kan gitu. Ya artinya ungkapan a'udzu itu kan al-a'yadzu bilang berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, salah satu yang memperkuat itu adalah fi'lul khairat. Kebajikan kita, kebaikan kita. Kalau kamu nggak pernah berbuat baik ya sulit. Tidak akan tertempa. Begini. Orang semakin banyak berbuat baik kepada sesama, menghadapi hidupnya semakin berani. Tapi orang yang banyak berbuat jahat, nipu, membodoh uang, semakin takut hidup. Percaya enggak? Karena perantang pelinding mereka. Ya ada centong jatuh, biar mana? Dep. Kenapa? Dia kan semaput. Ada piring pecah aja, berdebar-debar jantungnya kan tersiksa. Makanya ya tolong jangan menyiksa dirimu sendiri. Yang menyiksa dirimu adalah kejahatan-kejahatanmu itu. Dosa-dosa itu yang menyiksa dirimu. Sebelum di akhirat, di neraka pun, di dunia kamu sudah tersiksa. Percaya enggak? Ya, awalnya takut ketahuan. Takut ini. Ya orang kalau banyak salahnya kan dunia juga menjadi sempit. Mau lewat sana takut ditagih. Lewat sana ini mau ke Jatibarang, lewat Sembon sana motornya. Ya kan lewat Bondan dulu. Karena sudah terlalu banyak kejahatannya sih. Akhirnya ya rezeki kamu juga ya sempit juga. Jadi jangan sampai kita dibohongi oleh bahwa mengikuti nafsu itu di penghujungnya adalah menghancurkan dirimu sendiri. Nah kalau kamu sudah terasanya itu sudah kewalahan banget, ya coba berpuasa itu salah satu mendukung kekuatan jiwa kamu kok. Ya, salah satunya. Ada nggak yang niat puasa supaya bisa ngelawan nafsu? Nah ini kan teorinya kan berbelit ya ini. Karena kita harus kuat. Iya, yang kuat itu bukan fisik kamu, tapi rohani kamu. Supaya rohani kamu kuat, ya fisik kamu harus digenjot dulu. Sebab kalau jasadnya itu ditindas, rohaninya bangkit. Percaya nggak? Orang kalau jasadnya dimanja, rohaninya lemah. Begitu jasad itu ditekan, rohaninya bangkit. Itulah fungsi puasa seperti itu. Coba aja bulan puasa, lapar kan puasa, belum puasa. Dahaga kan, lemes kan. Tapi kenapa bisa sholat sunnah sampai 23 rakaat? Dan setelah itu bisa baca Quran di jam 12. Kenapa? Sok, begitu selesai bulan puasa, bisa sholat sunnah. Ya, itu pasti disadari bahwa pada akhirnya kekuatan kita itu bukan pada fisik. Manusia itu yang kuat itu ada rohaninya. Kalau fisik manusia ini, justru fisik manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Percaya enggak?
Kalau manusia dilihat dari fisiknya, maka fisik manusia adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan binatang lain dari semua aspek kehidupan. Dari sisi fisik saja kekuatan. Pernah lihat cicak jatuh, buntutnya putus, tahu? Terus bisa lari enggak? Coba kamu jatuh dari loteng. Jadi kuat mana? Kuat cicak. Siapa yang bisa pancol sama gajah? Nggak bakal ada. Masih kuat gajah. Dari sisi sosial, kebersamaan, semut itu kalau ketemu salaman semua sepanjang jalan tuh. Barang sih, assalamualaikum, melengos ya. Iya kan? Gotong royong semut mengangkat bangkai belalang sampai di suhunan ke atas. Kotot, saling gotong royong sampai ke atas suhunan kok. Tapi kita untuk mengangkat beban seorang warga yang susah saja nggak ada. Apalagi so, ayam netes bisa makan, baru keluar nih, bisa makan nggak? Bisa kok. Ular baru netes bisa makan nggak? Kamu 40 tahun masih minta sama orang tua ya. Burung dalam dunia, semua burung bisa bikin rumah kok. Manusia 50 tahun kali modal itu kan nggak bisa gawe rumah. Burung peragat mati bisa. Ya. Gimana kelebihan manusia secara fisik? Hebatnya manusia rohaninya, bukan fisik. Nah kalau yang dari fisiknya itulah cara setan melihat. Setan hanya melihat fisiknya saja. Makanya tetap dia argumentasinya adalah argumentasi secara fisik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, itu fisiknya. Ya, yang bisa memahami rohaninya dia malaikat itu. Katanya malaikat mau bertujuh kepada Adam. Iya kan? Jadi ya, sekarang begini, secantik-cantiknya wanita, karena masih ada rohnya dong. Kalau sudah rohnya juga hilang, lari ya kamunya. Nah, ayo selesai, masih ada roh, serang pak. Nah, ayo. Iya, begitu. Artinya jadi ya sebenarnya ya itu kita tidak paham sih dari ujung pangkalnya bahwa kita itu jadi kita materialisme itu artinya pada mati kebendaan, pada materi, semuanya terpaku pada materi yang kelihatan mata ini. Kehidupan ini yang menentukan yang tidak kelihatan. Ternyata yang tidak kelihatan itu yang lebih hebat. Ada berapa orang yang mati ketembak? Ada berapa orang yang mati kena virus? Mati kena virus, diabetes, kolesterol, iya kan? Kena penyakit AIDS, kena penyakit. Malah yang membunuh manusia adalah makhluk yang nggak kelihatan mata kok. Iya kan? Makhluk yang kelihatan mata dengan yang di darat dengan yang di laut banyak yang di mana? Aneka ragamnya banyak mana? Yang ada itu yang sebagian kecil saja yang bisa kamu lihat, sebagian kecil. Yang tidak kelihatan sangat banyak. Itu kan jadi persoalan kan? Iya, makanya sampai kapan kamu melihat secara fisik? Ya, bahwa kelihatan pada fisik itulah maka kedangkalan berpikirnya. Begini, orang berpikir dangkal itu kenapa? Ya karena tidak jernih. Ya kan gitu. Kenapa tidak jernih? Kenapa tidak sembrono? Karena ada yang diandalkan. Kenapa orang mengandalkan? Ya karena ada kesombongan. Kenapa orang sombong? Apa yang dibilang orang sombong? Selalu melihat dirinya yang paling hebat dan semua di bawah dia itu sombong.
Jadi dari mana kelemahan kamu? Karena ketika kamu merasa lebih hebat dari yang lain. Betul nggak? Kamu tidak pernah merasa sepertinya bukan dosa kalau kamu melihat orang miskin, kamu merasa bangga kalau begitu masih kaya saya. Atau kamu menghinakan orang miskin karena kamu merasa ada di atasnya. Atau kamu melihat orang bodoh, kamunya pintar, kamu menghinakan orang yang bodoh. Itu semuanya kan dikiranya nggak dosa. Iblis diusir karena dosa itu. Karena dosa merasa lebih hebat dari Adam. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih soleh, merasa lebih diusir dari surga sama. Ya ini kita kadang-kadang jadi menginventarisir dosa-dosa itu dengan kaidah fikih, yaitu terjadinya. Ya kan gitu. Jadi yang dosa tuh mencuri, membunuh, nipu, kan gitu. Berzina, mabuk, itu dosa-dosa yang kamu inventarisir itu. Itu mah sedikit, dan itu sebesar apapun dosa-dosa fisik mah itu mah dosa kecil. Iya, dosa-dosa yang besar tuh yang ada di dalam hatimu sendiri. Sumber dosa itu satu dari kesombonganmu itu. Karena kesombongan itu menutup mata hatimu. Ya, oleh karena itu dijamin orang yang hatinya masih ada rasa sombong, dijamin nggak bakal masuk surga kok. Pengen masuk surga nggak? Sombongnya ada nggak? Boro-boro. Yang makhluk Allah yang sudah di dalam surga karena sombong diusir lagi. Apalagi kamu yang belum pernah masuk. Diusir lagi. Apa maning masih ning jaba. Sini jero diusir maning sih. Seperti iya, dan ukurannya sombong yang menjadi ancaman tuh sombong sekecil apapun, seberat atom sekalipun, bayangkan. Misqala dzarratin minal kibriya. Sebesar apa sih? Yaitu ya dosanya iblis itu hanya karena merasa aku lebih baik dari. Yang jadi persoalan bukan kamu tidak boleh merasa lebih baik, tetapi ketika kamu merasa lebih baik, kamu menghinakan makhluk Allah yang lain yang ada di bawah kamu dong. Ketika menghina makhluk yang lain bikinannya siapa? Paham nggak? Kamu pintar menghina pada yang bodoh bikinannya siapa? Jadi kalau bikinannya kamu hinakan, yang bikinnya marah nggak? Paham sih mah. Wis paham, syukur. Ya wis paham. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.